Halo para guru dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang perjuangan rakyat Indonesia dari ancaman berbagai ideologi. Seperti yang kita ketahui, ada banyak ideologi luar yang mengancam negara kita. Yang terkenal yaitu ideologi komunis. Negara kita menolak ideologi komunis karena tidak sebanding atau cocok dengan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Ideologi komunis pun tidak mengakui adanya Tuhan. Hal tersebut juga bertolak belakang dengan negara kita yang memiliki ideologi Pancasila. Karena penolakan tersebut, ada beberapa peristiwa pemberontakan. Seperti yang kita akan bahas kali ini, yaitu pemberontakan PKI Madiun yang terjadi pada tahun 1948. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Pertama, yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Selanjutnya, yaitu kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI yaitu Musso yang bercita-cita untuk menyebarkan ajaran komunis di Indonesia. Dan selanjutnya dan yang terakhir yaitu propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta akibat dari programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara yang menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Tujuan adanya pemberontakan demi mewujudkan PKI Madiun 48 yaitu untuk yang pertama, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang kedua, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Ada juga beberapa tokoh. Yang pertama itu Musso. Musso adalah salah satu tokoh kunci dalam PKI dan merupakan sosok yang memimpin pemberontakan di Madiun. Ia mengajukan gagasan bahwa pemberontakan bersenjata adalah jalur yang tepat untuk mencapai tujuan komunis di Indonesia. Yang kedua ada Amir Syarifuddin. Pada saat itu Amir Syarifuddin adalah Perdana Menteri di Indonesia. Ia mendukung pemberontakan ini karena memiliki afiliasi politik dengan PKI dan melihatnya sebagai cara untuk mencapai tujuan sosialis. Yang ketiga ada Sudirman. Sudirman adalah seorang komandan militer PKI yang turut terlibat dalam peristiwa ini. Ia memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan taktik pemberontakan dan mengorganisir pasukan komunis di medan pertempuran. Yang keempat ada D.N. Aidit. Dia adalah anggota PKI yang memiliki peran penting dalam mengorganisir pemberontakan dan memimpin pasukan komunis selama konflik. Setelah pemberontakan berakhir, Aidit menjadi salah satu tokoh utama dalam memimpin PKI di masa mendatang. Yang kelima ada Gatot Subroto, seorang perwira militer Republik Indonesia yang menentang pemberontakan ini dan memimpin pasukan militer yang menumpas pemberontakan di Jawa Timur. Bisa kami simpulkan bahwa pemberontakan PKI terjadi karena adanya kelompok dari Musso yang merupakan pemimpin dari PKI di Madiun dan Amir Syarifuddin yang merupakan Perdana Menteri Indonesia yang telah berkhianat dan memutuskan untuk bergabung pada PKI. Pada akhirnya PKI berhasil ditumpaskan oleh tokoh-tokoh dan anggota TNI Indonesia yang disebutkan sebelumnya. Demi menumpas anggota PKI di Madiun,
Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan menumpas PKI yang terjadi. Salah satunya yaitu Soekarno memperlihatkan pengaruh dengan meminta rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Dan selanjutnya, dan yang terakhir, yaitu Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk melaksanakan dan menjalankan operasi penumpasan dibantu oleh para santri. Sekian dari video narasi kami. Kami harap bahwa video kami dapat membantu guru dan teman-teman dalam memahami peristiwa PKI tepatnya di Madiun pada tahun 1948. Jangan lupa like dan share video kami. Terima kasih.